Halo teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang peracikan sediaan steril terutama untuk produk-produk kemoterapi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana tentang peracikan sediaan sitostatik atau untuk kemoterapi, kita perlu mengenal dulu gitu ya bahwa obat-obat kemoterapi itu dibagi menjadi 3 kategori gitu ya. 3 kategori ini lebih merujuk kepada tujuan dari penggunaan obat-obat kanker tersebut gitu ya. Ada istilahnya sebagai primary terapi, kemudian adjuvan dan juga paliatif gitu ya. Untuk primary sendiri itu sebenarnya lebih ditujukan kepada obat-obat kemoterapi yang dia diberikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan obat untuk membunuh sel kankernya. Jadi primary ini diberikan untuk membunuh sel-sel kanker yang ada. Ya, sedangkan kalau di situ dinyatakan sebagai kemoterapi untuk terapi adjuvan itu biasanya digunakan untuk mengurangi pertumbuhan dari sel-sel kanker yang sudah ada. Jadi biasanya ini untuk memperlambat pertumbuhan sel kankernya atau menghambat gitu ya, karena memang biasanya sudah di stadium yang berat gitu ya, sehingga sulit untuk benar-benar membunuh sampai habis. Kemudian ada juga yang paliatif. Kalau paliatif itu biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang memang sudah berada pada stase atau kanker dengan stadium yang sudah tinggi ya, sudah stadium 4 seperti itu yang memang sudah sangat sulit untuk disembuhkan, sehingga paliatif ini lebih sifatnya untuk memperpanjang hidup pasien gitu ya, meskipun sangat sulit untuk benar-benar menyembuhkan pasien gitu terkait dengan kondisinya pasien itu sendiri. Nah, untuk memahami bagaimana kemoterapi itu bekerja, kita bisa melihat tentang siklus hidup sel gitu ya, bahwa sel itu dia akan selalu bereplikasi, selalu membelah gitu ya dengan proses-proses tertentu gitu ya. Ada tahap ketika dia harus mengalami sintesis dulu ya, mensintesis komponen-komponen yang diperlukan untuk tahap mitosis ya, atau istilahnya di situ G2. Kemudian ada tahap mitosis gitu ya, di mana sel itu membelah. Kemudian akan ada tahap resting atau tahap istirahat. Pada saat itu sel tidak melakukan pembelahan diri. Kemudian ada tahap sintesis dari enzim-enzim yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Kemudian ada juga tahap replikasi DNA. Nah, obat-obat kanker itu ada yang dia bekerja secara spesifik terhadap siklus sel tertentu, ya, tapi ada juga obat-obat yang tidak spesifik bekerja pada siklus sel tertentu gitu ya. Nah, untuk yang spesifik mempengaruhi siklus sel dari mempengaruhi siklus sel dari sel kanker tersebut itu ada obat-obat dengan golongan antimetabolik, kemudian golongan bleomycin peptide, kemudian alkaloid vinca, etoposide itu mereka mempengaruhi langsung terhadap siklus selnya. Sedangkan untuk alkylating agent, antibiotik, cisplatin, nitrosourea itu dia lebih ke efektif untuk untuk sel-sel kanker gitu ya, sel-sel kanker dengan pertumbuhan yang relatif lebih ringan gitu ya. Nah, untuk obat-obat kanker sendiri ada beberapa contohnya gitu ya. Di situ ada obat-obat anti metabolit gitu ya. Kalau obat-obat anti metabolit itu dia akan berfungsi ya atau bekerja dengan cara memblokir nutrisi-nutrisi penting yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan sel. Ya, di sini contohnya ada methotrexate gitu ya, mercaptopurin dia juga masuk dalam golongan antimetabolit. Kemudian kalau antibiotik itu contohnya bleomycin, kalau taksan contohnya paclitaxel,
Ada juga epipodophilotoksin, ya, itu contoh etoposide sama teniposide. Kemudian vanillin alkaloid, gitu. Ini dulunya diperoleh dari bahan alam, kemudian di eh, semacam ya diturunkan strukturnya untuk bisa diproduksi gitu ya, untuk bisa disintesis ya. Ini contohnya vinblastin dan juga vincristin. Kemudian untuk yang tidak spesifik, contohnya ada alkylating agent. Ya, ya di sini contohnya dia lebih ke menghentikan replikasi selnya gitu ya. Contoh obatnya ada siklofosfamid, busulfan, mecloretamin, melvalan, kemudian untuk anti kanker yang antibiotik, contohnya doxorubicin, daunorubicin, mitomycin, actinomycin, ya, kalau camtotesin, contohnya topotecan, irinotecan. Kemudian ada juga logam-logam lain, kompleks logam lain, contohnya di situ ada cisplastin dan juga karboplatin. Obat-obat ini sering diberikan kepada pasien dengan indikasi tertentu gitu ya, kemudian dikombinasikan dengan obat-obat lain untuk memaksimalkan terapinya. Nah, di sini contoh bagaimana regimen dosis dari obat-obat kanker gitu ya. Biasanya obat-obat kanker seperti yang saya sampaikan tadi dikombinasikan satu dengan yang lain untuk memaksimalkan pengobatan gitu ya. Biasanya ada regimen dosis tertentu dengan singkatan-singkatan tertentu yang memang sudah dikenal gitu ya. Contohnya regimen yang pertama CHUP itu ciklofosfamid, doxorubicin, vincristin sama prednison ya itu contohnya. Kemudian jika dia ditambah rituximab yaitu menjadi RCHOP dan lain-lain dengan indikasi kanker yang dituju gitu ya. Kemudian kenapa proses peracikan sediaan sitostatik itu memerlukan perhatian lebih dibandingkan peracikan sediaan steril biasa gitu ya. Kalau dari sisi peralatannya bisa jadi sama, atau kalau misalnya menginginkan bisa jadi yang lebih baik gitu ya, meminimalkan kontak antara peracik dengan obatnya gitu ya. Tapi yang menjadi titik fokus di sini kenapa dia harus benar-benar diperhatikan dan dikenalkan kepada atau membutuhkan pelatihan khusus ya untuk orang-orang yang ingin meraciknya, karena memang ini membutuhkan handling atau penanganan yang spesial. Kenapa spesial? Karena dia bisa berdampak negatif bagi personel yang meracik apabila dia terpapar, ya, baik terpapar secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Nah, obat-obat kanker itu sebagian besar itu dia tidak spesifik menyerang sel tertentu gitu ya. Dia lebih mengenali sel-sel yang mengalami pertumbuhan sangat cepat gitu ya. Ketika sel itu mengalami pertumbuhan yang cepat atau mengalami pembelahan yang sangat cepat, itu obat kanker akan menyerang sel-sel tersebut. Ya, sehingga itulah kenapa orang-orang sehat itu tidak boleh terpapar obat kanker karena bisa berdampak negatif. Yang pertama dampaknya ya, obat-obat sitostatik, sitotoksik itu dia bersifat karsinogenik. Orang yang awalnya sehat bisa jadi dia menjadi terkena kanker malahan. Kemudian untuk orang-orang yang atau wanita-wanita yang sedang hamil atau program hamil, bahkan pria juga ya, yang sedang program hamil itu berpotensi menyebabkan teratogenik. Teratogenik kan janin pada anak, apa hubungannya gitu. Nah, kalau misalnya seorang pasien wanita sedang hamil gitu ya, kemudian dia terpapar agen sitostatik gitu, nah bayi di dalam rahim, janin di dalam rahim itu kan selnya pertumbuhannya sangat cepat, dia tereplikasi sangat cepat gitu. Sehingga obat kanker bisa menyerang sel-sel tersebut. Pertumbuhan bayinya jadi dihambat. Akibatnya apa? Dia bisa cacat gitu ya. Kemudian kalau misalnya
obat-obat kanker itu terpapar pada pria atau wanita yang sedang program hamil. Bisa jadi proses pembentukan sel spermanya, proses pembentukan sel telurnya itu juga dihambat, itu juga dipengaruhi. Sehingga apa? Menghasilkan sel telur yang tidak sempurna, menghasilkan sel sperma yang tidak baik. Dan ketika itu secara tidak sengaja, sel telurnya terbuahi atau sel spermanya membuahi, nah itu bisa menghasilkan janin yang kurang bagus gitu ya. Dia bisa mengalami kecacatan. Kemudian dampak lainnya dia juga bersifat mutagenik ya, bisa menyebabkan mutasi di dalam sel tubuh manusia sehingga harus benar-benar hati-hati ya. Yang bentuk mutasi itu macam-macam, bisa jadi pertumbuhan misalnya andeng-andeng atau tai lalat yang berlebihan, itu juga menjadi salah satu bentuk mutasi gitu ya. Kemudian imunosupresif itu lebih ke menekan uh, daya tahan tubuh. Kemudian untuk pelayanan sediaan statik ya tentu membutuhkan semacam resep seperti itu ya. Ini contoh yang saya ambil dari buku gitu, meskipun sebenarnya teman-teman bisa juga akses untuk contoh di Indonesia itu menggunakan akses dari buku pedoman pencampuran obat suntik dan juga penanganan sitostatika, di sana ada gitu ya. Yang penting harus dituliskan di situ bagaimana diagnosisnya ya, untuk apa gitu ya. Karena itu penting untuk perhitungan dosisnya dan juga melihat regimen dosisnya. Kemudian terkait identitas pasien, harus ada keterangan tinggi badan, berat badan. Kenapa? Karena obat-obat kanker ini dia harus dosisnya setepat mungkin. Seperti yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya mungkin ya, bahwa untuk melihat ketepatan dosis kita bisa berdasarkan berat badan, ya bisa juga berdasarkan usia atau luas permukaan tubuh. Yang paling spesifik, yang paling baik adalah yang luas permukaan tubuh. Nah, untuk menghitung luas permukaan tubuh sendiri kita perlu ya mendapatkan tinggi badan dan juga berat badannya supaya bisa tahu luas permukaan tubuhnya berapa. Kemudian ada regimen dosisnya apa saja, ya kemudian berapa kali. Nah, itu perlu ditulis di situ. Obatnya apa, kemudian diberikan melalui rute apa, dosisnya berapa, kemudian pemberiannya berapa lama gitu ya, kecepatannya berapa lama. Nah, itu harus jelas ya. Di sini dicontohkan sedetail itu. Kemudian apakah ada pramedication-nya? Pramedication itu jadi sebelum diberikan obatnya, apakah pasien ada diberikan obat-obat khusus untuk menunjang terapi gitu ya, atau untuk mengurangi efek samping yang dirasakan, misalnya diberikan anti muntah, semacam itu. Kemudian perlu dituliskan juga kapan pengobatan itu akan dilakukan atau proses administrasinya akan dilakukan kapan saja. Nah, ini penting karena terkait dengan penjadwalan gitu ya. Kita nggak bisa setiap kali ada resep masuk, ini tolong bikinin sekarang, nggak bisa. Jadi biasanya sudah terjadwal kapan kalian harus meracik sitostatik. Kenapa harus terjadwal? Karena kalau misalnya setiap saat keluar masuk itu akan ribet gitu ya, dan akan boros juga. Karena APD yang digunakan itu seringkali APD yang satu kali pakai. Ya, jadi kalau keluar masuk ya boros APD nanti. Jadi memang mesti terjadwal juga dengan baik gitu ya, supaya proses peracikannya juga lebih lancar dan juga lebih efektif dan juga efisien terkait bahan-bahan atau APD yang kita miliki. Pada saat proses peracikan, penting juga untuk mengecek stabilitas dan juga inkompatibilitasnya gitu ya. Sama seperti sediaan racikan steril yang biasa gitu ya, kita perlu cek stabilitas dan inkompatibilitasnya. Berapa lama dia bisa tahan setelah dia dicampur. Nah, untuk obat-obat yang memang stabilitasnya sangat rendah, maksudnya PUD-nya cepat banget. Nah, itu kita benar-benar harus perhatikan
ya. Eh, Ketika obat itu selesai diracik, pastikan segera didistribusikan supaya eh, ketika digunakan dia masih dalam rentang beyond use date-nya. Ya, itu benar-benar perlu diperhatikan terkait penjadwalannya. Ya, bagaimana penyimpanannya, kemudian bagaimana pemberiannya. Nah, yang penting untuk dilakukan gitu ya, dosis sitostatika pasti harus dipastikan kembali untuk selalu dicek ulang gitu ya. Jangan jangan hanya oh ya udah percaya aja dokter nulis gitu enggak, karena sekali lagi ini sangat-sangat penting ya. Kita perlu hitung dulu luas permukaan tubuh dari pasien kita gitu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan dosis lazimnya. Ya, contohnya di sini ada pasien dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 60 kg. Diketahui bahwa dosis doxorubicin itu 500 mg per meter persegi per harinya. Sehingga di situ kita hitung dulu luas permukaan tubuhnya diperoleh 1,632 meter persegi. Kemudian karena dosis per meter perseginya 500 mg, ya, kita memperoleh untuk satu hari pasien mendapatkan dosis 816,496 mg. Jadi perlu dicek apakah dosisnya sudah sesuai atau belum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pertama untuk pendahuluan dari pencampuran obat suntik, semoga bisa membantu. Untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan di video yang kedua. Terima kasih.